Langsung aja. Oh, oke. Nah, Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayo disiapkan buku tematiknya, alat tulisnya. Hari ini kita latihan menulis ya. Latihan menulis di sini maksudnya nanti nulisnya agak banyak. Dilemaskan jari-jari tangannya biar nanti nggak kaku. Persiapan nulis ya. Kan biasanya kalian jarang nulisnya. Hari ini sama Ustazah diajak nulis agak banyak. Gimana? Siap? Ini Mas Win masih minum ini. Mas Win minumnya ini duduk apa berdiri nih ya? Oh iya, duduk. Sip, excellent. Alhamdulillah. Oke, yang lainnya ayo semua dinyalakan videonya. Mas Valen, poninya. Agak panjang ya ini ya rambutnya ya. Wih, tambah gitu. Apa kelihatan ini wajahnya Ustazah Rika ini kalau ketutupan poni ini. Pakai bandana cantik ini. Oke, nah sudah mulai banyak ya. Apa Mas Raffi? Mau minum. Ya, silahkan minum. Minumnya kan ditaruh di sampingnya kan? Kalau mau belajar disiapkan semuanya. Silakan nanti minum, nggak usah pakai izin, nggak apa-apa. Silakan minum. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, yang lainnya sudah mulai gabung ya. Nah, anak-anak langsung saja ya, sudah mulai pelajarannya. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran minggu kemarin tentang hak dan kewajiban. Saya ingin tahu sebelumnya, silahkan langsung raise hand dan nanti menjawab apa yang dimaksud dengan hak. Siapa yang masih ingat dengan apa yang dimaksud dengan hak? Langsung raise hand. Yang bisa jawab dapat 100 poin dari Ustazah. Siapa saja hari ini yang dapat poin dari Ustazah ya? Ayo. Boleh pakai kata-kata sendiri, nggak perlu yang panjang gitu, nggak apa-apa. Menurut yang kamu pahami aja apa sih yang dimaksud dengan hak itu. Ini Mbak Naila. Dan Mbak Naura raise hand. Oke, Mbak Naura. Apa Mbak Naura hak itu, Mbak Naura? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Oke, thank you. 100 poin buat Mbak Naura. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Oke, excellent. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Mas Nabil, raise hand. Oke, Mas Nabil, silahkan. Kewajiban adalah hal yang harus kita kerjakan. Oke, excellent, Mas Nabil. Boleh. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke, Mas Nabil juga dapat 100 poin. Nah, jadi kalian harus tahu apa pengertian hak, apa pengertian kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Tidak boleh kita selalu menuntut hak terus tapi melupakan kewajiban. Begitu pula sebaliknya. Jika kita setiap hari sudah melaksanakan dengan kewajiban kita dengan baik, maka sudah sepantasnya kita mendapatkan hak. Kira-kira yang lebih utama itu kita minta hak dulu atau melaksanakan kewajiban dulu? Kewajiban. Jadi yang paling utama itu kita melaksanakan kewajiban, setelah itu kita bisa menerima hak. Ya. Coba siapa yang bisa memberi contoh salah satu hak, boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di masyarakat. Raisen dapat 100 poin lagi nanti. Tadi Mbak Naura sama Mas Nabil yang sudah dapat 100 poin. Contoh, apa tadi sedang ngomongnya hak ya? Sebutkan salah satu contoh hak, boleh di mana saja. Ganti Mbak Naila ya ini berarti ya. Mbak Naura tadi kan sudah, berarti yang jawab ganti Mbak Naila. Ya Mbak Naila. Iya. Ya, contoh hak apa Mbak Naila? Hak mendapat istirahat yang cukup. Boleh. Excellent 100 poin buat Mbak Naila. Hak bagi siswa adalah memperoleh waktu istirahat. Boleh. Sekarang satu contoh kewajiban yang sudah dapat 100 poin ada 3 anak. Ayo selanjutnya siapa yang dapat 100 poin lagi? Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
Aku. Raise hand, please. Raise hand. Yang dipakai adalah fitur di Zoom. Raise hand-nya biar Ustazah nggak tahu. Kalau kamu, aku Ustazah siapa tadi yang bilang ya? Ayo, siapa yang mau jawab? Mas Valen ya, raise hand ya. Ini tadi yang kelihatan Mas Valen dulu. Oke, Mas Valen. Salah satu contoh kewajiban itu apa, Mas Valen? Sholat 5 waktu. Oke, melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, betul. 100 poin buat Mas Valen. Satu lagi, Mbak Naila. Aku. Apa kewajibannya? Di unmute dulu, Mbak Naila. Sebagai pelajar berkewajiban harus belajar. Oke, harus belajar sebagai pelajar, berkewajiban untuk belajar. Oke, excellent, dapat 100 poin lagi. Oke, Ustazah rasa sudah tahu ya, sudah bisa ya membedakan mana hak dan mana kewajiban. Tadi yang bilang aku, siapa ya kira-kira ya? Ustazah soalnya nggak bisa lihat semuanya anak-anak. Tadi kan sudah mengingatkan Barkah, videonya dimatikan ya Barkah. Videonya dimatikan sudah nggak kelihatan. Mana Mas Barkah? Nah, jangan dimatikan. Duduk yang manis dulu. Duduk yang manis, nggak tengkurap. Ayo semuanya saat belajar duduk yang manis. Rompinya kemana Mas Barkah? Hilang. Hilang rompinya. Ya, kalau nggak pakai seragam nggak apa-apa. Sudah izin Ustaz Nazar tadi atau sudah tari? Belum izin saya. Oh, kalau memang nggak bisa pakai seragam, silahkan mamanya wajib izin ya ke Ustadz Ustadzah ya, biar sama semuanya. Oke, Barkah mau ngasih contoh apa sih Mas Barkah? Contoh hak apa contoh kewajiban? Hak. Oke, apa memang contohnya haknya Mas Barkah? Ayo, silakan langsung disebutkan. Apa? Ustazah hitung sampai 3. Kalau nggak jawab, Ustazah lewati. Ayo. Poin 100-nya nggak jadi. 1, 2. Jadi enggak. Itu Barkah baru bilang. Barkah jadi ngomong nggak Barkah? Katanya berenang. Hah? Ngayang-ngayang. Nggak dengar ini soalnya ada yang suara televisi juga masuk. Jadi agak menggema. Kira-kira dari mana ya ini suara itu? Apa Barkah? Bermain. Mendapatkan waktu bermain. Oke, excellent. Dapat 100. Poinnya silakan ditulis di buku tulisnya ya anak-anak ya. Nanti saat masuk bisa ditukar door prize ke Ustazah Rika. Door prize kayak apa? Ya, dilihat nanti. Makanya kumpulkan dulu poinnya biar tahu nanti semester 2 dapat door prize apa ya. Kalau nggak punya poin, nggak dilihatkan sama Ustazah door prize-nya apa. Aku nggak tahu kelas 1 aku pernah atau enggak. Kalau enggak kelas 2 dapat door prize. Pernah atau enggak? Door prize-nya itu dari Ustazah Rika alias sebagai hadiah kalau kalian sudah mengumpulkan poin terbanyak, ya kan? Dicatat terus kan? Berapa? Ya paling banyak berapa? 1 juta ya nggak apa-apa. Itu butuh 10 tahun baru dapat itu. Kata siapa? Ya enggak pastilah. Oke anak-anak langsung ya kita lanjutkan ya. Ustazah mau share screen hari ini pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Oke, Ustazah sudah buat PowerPoint-nya, di buku paket kalian juga ada. Nanti silakan dibuka halaman 44. Buku apa? Buku tematik dong. Sama tema 2. Tema 2 halaman 44 sampai 45. Sudah ketemu? Sudah ketemu semuanya?
Ya. Oke, silakan disimak sebentar. Ustazah akan share screen. Sudah terlihat share screen-nya Ustazah? Ya. Belum. Sudah. Ini hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam masih di tema 2. Dengan siapa hari ini? Satu saja dengan Ustazah. 44. Nih, Suara Ustazah kok kecil, Ustazah? Ya, kecil banget. Tambah kecil. Tak kedengeran malah. Aku tambah kecil. Ada suaranya nggak ada. Aku pakai handset ini loh, gak kedengeran. Iya, Kak. Ya, belum. Kecil. Lepas dulu aja headsetnya. Iya, betul. Ini lebih Makanya enak. langsung pakai ini dulu. Membaca. Silakan dibaca. Mas Adi coba dibaca. Sudah bisa belum? Di unmute dulu Mas Adi. Oke, silahkan. Silahkan dibaca. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat menggunakan minyak bumi. Oke, Minyak selanjutnya bumi Mas Satria. merupakan Lanjutkan Mas Satria. Di unmute Mas Satria. Oke, silakan dibaca. Ya, itu dulu ya. Ayo Satria. Halo Satria. Bisa dengar Ustadzah kah? Satria. Sari pancing ini. Satria ini merhatikan nggak ya? Kelihatannya nggak denger ya ini ya Satria ya. Oke, Ustadzah ganti kalau gitu yang melanjutkan adalah Mas apa Mbak ya? Mas Azam aja deh. Ya, Mas Azam silakan dibaca paragraf kedua. minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembuatan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Oke, lanjutnya Mbak Dania. Ayo Mbak Dania. Minyak bumi merupakan sumber energi. Paragraf berapa Mbak Dania? Tadi nyimak nggak Mbak Dania? Sampai paragraf berapa Mbak Dania? Mbak Dania masih makan jajan. Mbak Dania. Sampai paragraf berapa tadi? Nyimak atau enggak Mbak Dania? Suaranya kok juga kecil ya, usah ada lewati dulu kalau gitu. Mbak Keisa. Lanjutannya Mbak Keisa.
Di unmute. Ayo Mbak Kaisa. Kaisa, bisa dengar Ustazah Rika nggak, Kaisa? Kaisa. Suaranya Ustazah Rika dengar nggak Ustazah Tari ini, Ustazah Tari? Dengar. Jelas ya? Jelas sekali. Iya. Ini, tapi teman-temannya kok nggak ini ya, apa kurang menyimak. Sekarang Mas Alka, kalau gitu. Alka, sampai mana tadi? Lanjutkan bacaannya. Permintaan untuk bumi dari tahun terus bertambah, sebaliknya ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Oke, lanjutnya Mas Rehan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau seperti setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Oke, terima kasih ya Mas ya. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Oke, mari kita cari tahu berdasarkan bacaan di atas. Kewajiban kita adalah apa? Silakan tulis di kolom chat. Kewajibannya apa berdasarkan bacaan tadi? Kewajiban kita adalah, silakan langsung ditulis di kolom chat jawabannya. Kewajibannya apa ya? Belum ada yang masuk? Chatnya. Tidak ada yang masuk di chat. Sudah? Sudahkah ada yang menulis di kolom chat? Sudah ada nih Alka. Ya Us, apanya Pak Us? Menghemat. Menghemat. Kalau haknya apa? Tuliskan di kolom chat juga. Menggunakan. Haknya apa? Oke, haknya adalah mendapatkan minyak bumi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Jadi boleh seperti menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, tadi kewajibannya juga betul Mas Alka, menghemat penggunaan minyak bumi. Selanjutnya, di buku kalian ada pertanyaan. Silahkan dikerjakan. Ustazah kasih waktu 5 menit. Pakai ini. Tulis di buku tulis ya. Enggak, Apa? enggak ada ini pensilnya. Silakan dikerjakan di buku paket. Paket halaman 44 sudah? Udah, sebentar. Temu kan? Berapa? Halaman 44 sampai 45. Masa nggak tahu? Ustazah kasih waktu 5 menit, setelah itu kita bahas bersama-sama. Oke, semuanya silakan mengerjakan ya. Nggak apa-apa pakai itu. Apa? Silakan Jawabannya dikerjakan. Ustazah. Jawabannya Ustazah. Apa Mas Alka? Nggak jelas suaranya. Apa pakai jawabannya Ustazah?
Jawabannya Ustadzah. Kita kan belum jawab. Yang tadi ta? Ya. Ya, silahkan ditulis. Iya. Ada tak sambil nyoba headsetnya ya. Kalian sambil kerjakan ya. Ya. Oke, gimana? Sudah masuk suaranya Ustadzah? Udah sih, tapi ya Masih kecil? enggak terlalu. Nggak Sudah terlalu. jelas kan? Ya, Lumayan. Nah, lumayan. oke, silakan dikerjakan. Ini dari layarnya Ustadzah. Suaranya Bisa kecil. melihat. Masuk Iya. tapi suaranya kecil. Ya, Enggak terlalu kecil. oke, silakan dikerjakan dulu. Ya mendingan lah masih kedengeran. Ayo, semuanya mengerjakan. Ada lebih kerasan yang tadi, Us. Oh, masih Iya. kerasan yang tadi. Iya. Iya, yang sekarang. Hmm. Katanya siapa? Yang dari Semantik itu kan? Malah nggak ada suaranya, Us. Tes. Sudah jelas? Ya. Oke. Sama telepon tuh. Wong gue nek dek asal. Oh, tahu. Jawabannya apa? Ini kolom chat ini silakan hanya digunakan untuk pelajaran ya. Ustadzah bingung apa ini tulisannya Mas Raffi sama Mas Alka ini ya. Sudah kira bertanya sesuatu ke Ustadzah sudah kegeeran. Loh ternyata kok apa artinya ini ya? Nggak ada ternyata. Bahasa alien. Iya, jangan digunakan untuk yang lain dulu ya, pas pelajaran ya. Oke. Oke, thank you. Ayo semuanya menulis. Berapa, Dek? Tahu. Mas Adi, bukunya mana Mas Adi? Adi. Ayo ditulis Mas Adi, jawabannya Mas Adi. Ada Ratna di kantor. Ayo semuanya silahkan dikerjakan, ditulis. Mas Tinggal Alo, 3. sudah selesai Mas Alo. Tinggal 3 jawaban lagi, Us. Ya, ayo segera. 1 menit lagi diakhiri sama Ustadzah waktu mengerjakannya. Langsung diajak koreksi bersama saya. Oke, sudah ya? Mari kita bahas bersama-sama. Sudah kan share screen. Nah, nomor 1, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Coba Mas Vin. Vin, dijawab Vin. Nomor 1, Vin. Isi bensin. Ini loh maksudnya apa? Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksudnya? Kalau mengisi bensin tadi kan contohnya ya. Apa maksudnya Mas Vin? Punya Mas Vin hanya diisi contohnya saja. Ya, oke kalau gitu ini jawabannya Ustadzah. Silahkan langsung ditulis di buku paketnya. Yang Panjang belum amat. jawab silakan ditulis. Tadi kan sama Ustadzah sudah diajak pemanasan jari biar bisa nulis banyak, ya kan? Langsung kamu tulis mulai dari sini loh. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara sudah dijamin oleh negara mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi untuk kegiatan sehari-hari.
Boleh, anak-anak, jawabannya Annoying amat. nggak sepanjang punya Ustadzah, kamu singkat pakai bahasamu sendiri boleh. Intinya seperti ini. Maksudnya adalah warga negara sudah menjamin bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menggunakan minyak bumi untuk kegiatan sehari-hari. Mas Alu, sudah selesai nulisnya Mas Alu? Ayo ditulis. Oke, lanjut ya. Jawaban selanjutnya ya. Ini misalnya, berarti ini contohnya ya, menggunakan bensin untuk kendaraan bermotor. Kita boleh menggunakannya tanpa pemerintah tidak boleh melarang. Mas Barka, kenapa coret-coret? Remove us, remove. Dihapus Mas Barka. Remove. Oke, thank you. Ini contohnya menggunakan bensin untuk kendaraan bermotor. Seperti yang disampaikan Mas Vin tadi. Menggunakan solar untuk menghidupkan diesel. Dan menggunakan bensin atau pertalite untuk menghidupkan genset. Nomor berapa, Us? Masih nomor 1, anak-anak. Sudah selesai nomor 1? Belum. Nah, nanti bisa kalian lengkapi dengan melihat di Google Classroom ya anak-anak ya. Sama Ustadzah materinya dimasukkan ke Google Classroom. Langsung saja karena ini waktunya sudah habis. Nah, nomor 2, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Maka kehidupan masyarakat akan kacau, akan terjadi kekacauan. Atau terjadi kerusuhan bisa terjadi. Kenapa? Karena masyarakat tidak mendapatkan haknya, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, nomor 3, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menggunakan minyak bumi. Apa maksudnya dan berikan contohnya? Maksudnya adalah sebagai warga negara, selain menuntut hak, kita juga harus wajib melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Contoh salah satunya adalah dengan menghemat penggunaan BBM. Contohnya, membiasakan naik angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Membiasakan jalan kaki atau naik sepeda, ini sepeda ontel anak-anak ya. Daripada menggunakan kendaraan bermotor, tentu saja untuk jarak yang dekat. Mengurangi pemakaian kantong plastik, karena kantong plastik juga merupakan produk olahan dari minyak bumi. Nulisnya nggak apa-apa nanti, pas setelah Zoom aja kalian lihat di Google Classroom. Nanti bisa Mas Barka, dari tadi kok coret-coret Mas Barka. Remove us. Ada minta tolong ya Mas Barka, dihapus dan nggak coret-coret. Waiting room, Barka. Oke, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Tadi kewajiban itu kan segala sesuatu yang harus kita kerjakan, ya kan? Dan apabila kita melakukan kewajiban, kita akan menerima hak. Jadi kalau tidak melaksanakan kewajiban, kita tidak boleh menerima hak. Berikan saranmu cara manfaatkan minyak bumi secara bijak. Apa saja ya sarannya ya? Menghemat penggunaan BBM dengan menggunakan transportasi umum. Mengurangi pemakaian kantong plastik. Ini sama ya jawabannya seperti sebelumnya ya. Dan juga menggunakan sumber energi alternatif. Oke, bagaimana jawabannya banyak-banyak dari Ustadzah? Banyak banget.
Banyak banget ya loh. Ini Ustazah Emma juga sudah bergabung anak-anak. Ustazah Rika berarti waktunya sudah habis. Mohon maaf Ustazah Emma. Kelebihan nanti bisa kalian tulis di Google Classroom aja ya anak-anak ya untuk menjawabnya ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustazah Rika. You're welcome. Ustazah langsung live ya Ustazah Tari.